Om Swastiastu. Terima kasih bagi yang sudah hadir di acara Zoom meeting untuk technical meeting lomba baca puisi tentang Subak karya dari Samargantang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan melalui Museum Subak. Nah, di sini saya sebagai pemandu untuk kegiatan technical meeting hari ini, perkenalkan nama saya Ida Ayu Ratna Pawitrani, biasa dipanggil Ibu Dayu. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengantarkan untuk kegiatan technical meeting Lomba Subak ini. Nah, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Gungmas Anggraini, dia adalah Kabid di Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan. Dan turut hadir juga di tengah-tengah kita para juri yang akan menilai video-video pada saat pembacaan puisi dari para pesertanya. Di sini ada Bapak Samargantang yang karyanya akan dilombakan nantinya dalam pembacaan puisi. Berikut ada Ibu Bu Agung Mahindu ya, dengan Bung Tut. Mereka bertiga inilah yang akan menjadi juri dalam kegiatan lomba baca puisi Subak ini. Nah, sangat baik sekali ketika Bapak Samargantang sebagai penulis dari puisi-puisi tentang Subak ini untuk ikut menjadi juri di dalam kegiatan kita nantinya. Hanya saja Bapak Samargantang sudah mengisyaratkan bahwa tidak perlu mencontoh beliau. Silahkan berekspresi seperti apapun nanti yang ide-ide kreatif dalam menampilkan pembacaan puisi nantinya. Jadi cara beliau membawakan puisi boleh ditiru, boleh sampaikan ide-ide kreatif kalian nantinya dalam membaca puisi Subak. Baik, karena di sini sudah hadir Bu Kabid Kebudayaan, maka akan yang berikan kesempatan pada Ibu Sagung untuk menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan ini. Silakan Bu Sagung. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan melalui Museum Subak mengadakan kegiatan Lomba Baca Puisi tentang Subak karya Samargantang. Lomba ini dibagi dalam 2 kategori, tingkat SMU dan umum. Tingkat umum usia 15 tahun sampai dengan 35 tahun. Lomba ini dilaksanakan secara daring dengan cara mengirim video pada saat membaca puisi dikirimkan melalui email Museum Subak. Baik, para penggemar sastra khususnya di bidang puisi, ayo segera daftarkan dan kirim karya Anda sampai tanggal akhir 23 November 2020. Om Santi 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 Om. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik, itu tadi dari Dinas Kebudayaan sebagai penyelenggara dari lomba baca puisi tentang Subak karya Samargantang yang sudah disampaikan oleh Ibu Sagung. Nah, tadi sudah Tiang sampaikan bahwa di sini hadir 3 orang juri yang akan menilai video-video yang dikirimkan oleh para peserta. Nah, sebelumnya Tiang sampaikan dahulu para juri yang nantinya akan menilai. Yang pertama adalah I Gusti Putu Bawa Samargantang. Nah, beliau lahir di Tabanan, Bali tanggal 27 September 1948.
yang sejak muda aktif bergerak di bidang seni, bermain drama gong, melukis, bela diri, teater, dan sangat aktif dalam dunia sastra, khususnya puisi. Nah, beliau banyak menerima penghargaan, diantaranya dari Ital Art, kemudian tanda penghormatan Satya Lencana Karya Sastra 20 tahun dari Presiden Abdul Rahman Wahid, kemudian penghargaan Bahasa dan Sastra Bali, penghargaan Sastra Rancake, kemudian penghargaan Sastra Daerah Berprestasi, penghargaan Anugerah Sastra Widya Pitaka, dan masih banyak lagi. Nah, banyak sekali penghargaan yang sudah diperoleh oleh beliau karena beliau memang sangat aktif berkiprah di bidang seni, terutama di bidang puisi. Nah, karena beliau merupakan putra Tabanan asli, makanya kita memang berusaha untuk menampilkan karya-karya dari putra-putri terbaik di Tabanan ini. Nah, pilihan kami ada pada Bapak Samargantang ini. Nah, banyak puisi yang sudah beliau karyakan, tetapi pada kesempatan kali ini karena ini merupakan Museum Subak, maka kami pilih karya puisi dari beliau ini yang berkaitan dengan Subak. Kemudian yang kedua, I Gusti Ketut Adi Dewantara, SSN. Beliau lahir di Tabanan tanggal 2 Mei 1987, lulus di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Nah, aktivitas beliau itu sejak tahun 1998 menjadi juara pertama baca puisi dalam rangka peningkatan aktivitas sekolah pada tahun anggaran 97-98 dalam Hardiknas 2 Mei 98. Kemudian pada tahun 99 pemenang 10 puisi terpilih Lomba Cipta Puisi tingkat provinsi dalam rangka Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda. Nah, banyak sekali kejuaraan-kejuaraan yang diperoleh menjadi juara satu dalam berbagai kegiatan lomba baca puisi di sini. Nah, dan yang terakhir itu di tahun 2004, juara satu baca puisi Bali Modern Putra dalam Pesta Kesenian Bali 26. Nah, jadi tidak diragukan lagi beliau selalu menjuarai dalam kegiatan lomba baca puisi. Nantinya tentu ada sudah sangat mumpuni sekali dalam menilai lomba baca puisi. Nah, beliau juga aktif di dalam penampilan musikalisasi puisi di berbagai kesempatan. Nah, baik, yang ketiga, yang cantik, juri kita, I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini, SS. Lahir di Tabanan pada tanggal 28 Oktober 1977. Nah, sejumlah puisi dimuat di dalam tabloid Wiyata Mandala Bali Post, majalah Canang Sari, Buratwangi, pernah juga menjadi cover majalah Bumi Bali Sarat. Nah, tentunya tidak diragukan lagi karena memang beliau cantik ya. Nah, kemudian beliau juga memiliki karya dengan judul Apangje Bisa Sekolah, sebuah cerpen berbahasa Bali. Nah, puisi-puisinya juga dimuat di dalam antologi puisi Getar 2 Kota Batu, Malang. Nah, semasa sekolah aktif menulis puisi, cerpen di majalah Era SMP Negeri 2 Tabanan. Kemudian menjadi ketua redaksi majalah Widya, menjadi staf redaksi majalah Kanaka, mengikuti diklat jurnalistik di Denpasar, dan sangat aktif di dalam organisasi. Nah, yang paling terkesan
justru menjadi guru TK dan SD. Nah, kemudian pada tahun 2005 mengajar di IKIP PGRI Denpasar. Nah, itulah profil para juri kita yang akan memberikan penilaian nantinya di dalam lomba baca puisi Subak karya dari Samargantang. Nah, langsung saja sekarang kita sampaikan kepada juri kita yang akan diwakili oleh Bapak Samargantang untuk memberikan kriteria penilaian dari lomba baca puisi ini. Nah, sambil mendengarkan kriteria yang disampaikan oleh Bapak Samargantang, untuk pertanyaan bisa dimasukkan di dalam kolom chat nantinya supaya lebih cepat nanti kita dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kirim Bapak disampaikan kriterianya. Om Swastiastu. Jadi dalam hal ini saya langsung saja tentang kriteria penilaian baca puisi baik untuk SMU atau SMK maupun untuk umum. Tadi usia tersebut. Sekarang saya menyebut kriteria penilaian. Pertama vokal. Dalam hal ini vokal itu termasuk suara, artikulasi dan intonasi. Artinya di dalam membawakan puisi itu vokal memegang peranan yang paling penting. Vokal megang peranan yang paling penting, apakah itu suara, artikulasi, intonasi. Nah, kalau vokal sudah kedodoran, ya yang lainnya otomatis nggak masuk. Kemudian nomor 2 pengayatan, interpretasi. Bagaimana mengayati puisi itu? Jadi hendaknya puisi itu dibaca dulu di mana koma, di mana titik, apa pengertiannya kira-kira, bagaimana kamu menafsirkan puisi. Kalau interpretasi sudah bagus, ya otomatis nanti akan bagus dari dalam membawakan. Kemudian yang ketiga penampilan atau performance, penguasaan materi. Di sini bagaimana antara ucapan, antara vokal dengan pengayatan itu menjadi satu kesatuan. Kalau nanti lepas akan kelihatan itu, kelihatan sekali istilah bahasa Balinya nyaplir gitu. Nah, apalagi di sini membawakan bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Bali itu biasanya yang sering peserta kedodoran selama puluhan tahun saya jadi juri di provinsi, itu selalu kedodorannya dalam reng ya, reng gitu. Nah, kemudian tentang ekspresi. Bagaimana ekspresi wajah yang membawakan puisi itu akan nampak kalau seandainya dia tidak menghayati, akan kurang konsentrasi, akan nampak sekali. Tidak ada kesatuan di dalam antara ucapan dengan gerak, itu tidak ada. Kemudian ada lagi hal yang kreatif dalam bacakan puisi. Nah, bagaimanapun kreativitas nanti membacakan puisi tidak lepas dari unsur puisi itu sendiri. Jadi nuansa puisinya harus ada. Nah, barangkali karena ini unsur kreativitas juga dinilai, mau diiringi musik, boleh. Atau barangkali juga biasa memainkan, bermain dengan binatang kesayangan mungkin. Siapa tahu ada kreatif, misalnya punya kucing atau punya binatang piaraan lain. Bahkan ada juga yang suka artinya bermain dengan ular gitu. Boleh membawakan puisi dengan memainkan ular itu. Silakan. Itu apa saja boleh, asal tetap satu pada nuansa puisi.
kalau puisi itu tidak boleh nuansanya hilang. Kalau terlalu banyak karena kreativitas, terlalu banyak dengan gerak, itu semua nanti akan mempengaruhi. Nah, itu saja dari saya. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti silakan. Ya sudah, sampai di sini dulu. Om Santi, 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 Om. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh ketua juri di sini bahwa ada keleluasaan dalam berekspresi di sini. Jadi silakan saja seperti apa kreativitas dari para peserta untuk menampilkan pembacaan puisi nantinya. Semuanya sangat bebas, leluasa, begitu Bapak. Jadi tidak ada pakem bahwa karena walaupun ini karya dari Bapak Samargantang, tetapi tidak ada bahwa harus mempergunakan pakem-pakem yang biasa dilakukan Bapak Samargantang. Itu tidak. Jadi silahkan berekspresi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Nanti yang akan dinilai adalah seperti yang disebutkan tadi. Baik, di sini sudah ada bagian IT dari Museum Subak yang akan menyampaikan bagaimana sih nanti tata cara pengiriman dan juga seperti apa nanti pendaftaran dan juga pengiriman videonya dan bagaimana feedback yang akan disampaikan dari pihak panitia. Baik. Di sini ada Wayan Adi Juliantara yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Dayu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wayan Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis perlombaan. Nah, pertama izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari pendaftaran perlombaan. Nah, cara pendaftaran perlombaan dapat kita akses pada link https://s.id daftar lomba puisi 20. Nah, kita silakan langsung kliknya. Nah, setelah ini kita tinggal mengisi formulir yang ada. Misalkan nama lengkapnya siapa, habis itu alamat email, silakan diisi. Ini misalkan email pribadi, jangan email sekolah. Habis itu nomor HP atau WA yang bisa dihubungi, habis itu jenis kelamin, nah kategori peserta. Nah, pada lomba puisi ini ada 2 kategori, yaitu sekolah dan umum. Nah, jika kita termasuk anak SMA, silakan klik sekolah. Kemudian berikutnya. Nah, pada tab selanjutnya akan ada asal sekolah. Kita isi nama sekolah, misalkan SMA Negeri 2 Tabanan. Nah, jika kita kategori umum, silakan ketik umum. Dah, tinggalkan kirim. Nah, jika kita sudah mengirim formulir pendaftaran, nanti akan ada email notifikasi bahwa kita sudah resmi mendaftar. Nah, emailnya itu seperti ini. Nah, seperti ini, konfirmasi pendaftaran. Nah, pas ketika video yang kita buat, nanti kita kirim melalui link dari Google Drive atau YouTube. Jadi video kita itu pertama diunggah pada Google Drive atau YouTube. Nah, kemudian linknya itu kita kirim ke email Museum Subak, yaitu museumsubak1@gmail.com. Nah, paling lambat tanggal 23 November tahun 2020. Nah, contoh form pengiriman ngirim ke emailnya dapat lihat pada link di bawahnya. Nah, seperti ini. Ini emailnya. Nah, subjeknya itu Lomba Baca Puisi 2020. Nah, untuk teks puisinya dapat kita akses pada link di bawahnya. Nah, ini.
puisinya ini. Nah, jika ingin mendownload filenya, dapat download pada link ini. Ada 11 puisi yang akan dilombakan. Nah, peserta dapat memilih 2 di antaranya. Yang mana Anda suka dan mana yang Anda inginkan. Nah, setelah puisinya kita latih, kita buat videonya. Nah, videonya itu harus kita upload, unggah pada Google Drive atau YouTube. Nah, cara mengunggah pada Google Drive, caranya pertama masuk ke Google, kemudian pilih ini kotak, habis itu cari Google Drive, nah, misalkan saya ingin mengunggah video ini misalkan, video Welcome to Museum Subak Channel. Nah, caranya itu tinggal drag and drop atau seret ya, seret ke browsernya, ke browser. Nah, ini kan lagi mengunggah nih, kita tunggu. Nah, cara mengirim link dari Google Drive itu linknya harus public, jangan privat. Nah, caranya kita klik kanan, nah dapatkan link. Nah, setelah link, yang ini dari dibatasi kita rubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah, maka linknya ini bersifat publik. Kita salin, nah, baru kita kirim bisa ke email Museum Subak. Nah, caranya kita cari email, kita buka, tulis email baru. Nah, ini kan kepada Museum Subak gmail.com. Nah, subjeknya lomba baca puisi (2020). Nah, paling pertama kan kita mengisi nama peserta. Nama. Silakan. Usahakan nama lengkap ya. Habis itu alamat. Habis itu kategori peserta. Habis itu baru link video. Ini. Nah, ini linknya ini kan sudah bersifat publik, baru bisa kita kirim. Nah, jika linknya tidak bersifat publik, nanti akan ada pemberitahuan bahwa emailnya tidak bisa kita akses. Demikian. Itu kita kirim. Nah, jika kita sudah mengirim, nanti akan ada notifikasi juga balasan emailnya seperti ini. Video Anda sudah kami terima. Terima kasih atas partisipasinya. Demikian. Videonya itu usahakan nanti menyertakan judul video di awal-awal ketika membuat video. Misalkan video puisinya itu pada matahari terbenam tumpah ratap, gitu misalkan. Kita jelaskan, bilang juga ini puisi judulnya ini. Gitu. Habis itu judul kedua misalkan, katakan juga hujan separuh mengganti tahun boleh. Nah, nanti videonya itu usahakan berorientasi landscape, jangan berdiri, tidur. Habis itu kalau videonya ingin background silakan, tapi usahakan backgroundnya itu jangan mengganggu vokal. Karena inti dari
lomba puisi ini vokalnya, bukan backsound-nya. Nah, nanti dari 2 puisi, videonya itu boleh dipisah dan juga digabung, silakan. Nah, kalau dipisah, nanti linknya 2 berarti. Kalau digabung, 1 link berarti. Demikian aja sih bisa saya beritahu. Nanti bisa ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke Bu Dayu. Baik, tadi sudah disampaikan mengenai teknis dari pengiriman videonya. Jadi setiap yang mendaftarkan akan mendapatkan feedback dari pihak panitia. Kemudian setelah mengirimkan video pun akan ada feedback di sini. Jadi masing-masing peserta akan tahu betul bahwa dia sudah terdaftar di sana dan video yang dia kirimkan itu memang sudah betul-betul diterima oleh panitia lomba baca puisi ini. Baik, rasanya itu saja yang akan kami sampaikan di sini. Kriteria sudah, tata cara pengiriman dan pendaftaran itu sudah, maka kita berada di dalam sesi Q&A, question and answer. Jadi silakan yang ingin bertanya bisa langsung atau bisa juga melalui chat. Silahkan. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Di chatnya ada yang sudah masuk? Ada pertanyaan di dalam chat? Tidak ada. Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan, bisa juga melalui chat. Nah, pendaftaran ini masih dibuka, pendaftaran dan juga pengiriman video ini masih dibuka sampai tanggal 23 November tahun 2020. Kami tunggu sampai jam 23.59. Jadi sampai sebelum batas pergantian tanggal 24, kami masih bisa menerima pendaftaran dan juga pengiriman video. Pengiriman video terakhir kami terima di tanggal 23 November 2020 pada jam 23.59. Itu yang terakhir. Oke, ada pertanyaan di chat? Oke, saya ingin dari Eka. Saya ingin bertanya untuk pakaian menggunakan pakaian apa? Di dalam kriterianya itu sudah disampaikan bahwa mempergunakan pakaian adat Madil. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengedepankan adat dan budaya Bali. Jadi kita memang menetapkan kriteria pembacaan puisi ini dengan mempergunakan pakaian adat Bali Madil. Dari Wayan Sujana, mungkin beberapa teman-teman guru nantinya ketika ingin mendaftarkan masih ada yang kurang jelas atau lupa cara tentang bagaimana proses pendaftaran tersebut seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin bisa disertakan teknis caranya berupa video tutorial atau step by step-nya. Oke, nanti akan kami sampaikan bagaimana tutorial dari pengiriman videonya. Nah, nanti bisa diakses di Discord Tabanan Kapgo ID, bisa juga nanti dilihat di Instagram Museum Subak, dan bagi yang sudah mendaftarkan akan kami kirimkan. Jadi melalui WA ataupun melalui email ketika dia menyampaikan pendaftarannya. Email dan WA nanti akan kami sampaikan video tutorialnya dalam mengirimkan video nantinya.
Ditunggu saja, nanti akan ada. Baik, yang berikutnya saya ingin bertanya untuk pengumuman hasilnya ditanggapi berapa? Di tanggal berapa? Nah, jadi pengiriman video itu diakhiri pada tanggal 23 November 2020 jam 23.59 menit. Nah, untuk penilaiannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 November 2020. Di awal bulan Desember itu pengumuman sudah bisa didapatkan. Nanti bisa dilihat di Disput Tabanan Kapgo ID, bisa dilihat di Instagram, bisa juga di Facebook yang kita punya. Dan nanti bisa juga kami sampaikan di email dan juga WA yang sudah masuk ke kita bagi yang mendaftar. Jadi semuanya itu akan bisa mengakses kejuaraan yang sudah ditetapkan oleh Dewan. Nah, juara 1, 2, 3 dan juga harapan 1 dan 2 akan masuk di dalam YouTube channel dari Museum Sumba. Jadi masing-masing peserta bisa melihat siapa saja yang menjadi juara karena akan kami tampilkan di dalam Museum Sumba channel di YouTube-nya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang sangat penting ya. Om Swastiastu dari IWK Gun. Om Swastiastu yang ingin bertanya mengenai syarat peserta. Apakah peserta lomba dibatasi hanya untuk yang berdomisili di Kabupaten Tabanan, ataukah peserta lomba bisa dari kabupaten lain? Terima kasih. Nah, untuk peserta itu tidak dibatasi di Kabupaten Tabanan saja. Jadi terbuka. Silahkan saja lakukan persaingan yang sehat. Tidak hanya yang berdomisili di Kabupaten Tabanan saja, silahkan siapa saja di kabupaten lain yang ada di Bali ini, silahkan mengikuti. Kita akan sangat terbuka, kita akan terima semuanya. Jadi tunggu apa lagi, siapapun di Tabanan maupun di luar Tabanan, ayo daftarkan diri Anda sesuai kriteria yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian dari Satria Wibawa. Selamat pagi, saya ingin bertanya terkait pada saat membawakan puisi, apakah isi menyebutkan karya Bawa Samargantang atau langsung ke isi dari puisi tersebut? Terima kasih. Nah, untuk ini mungkin Aji bisa langsung sampaikan, apakah harus dengan menyebutkan karya Bawa Samargantang ataukah langsung ke isi dari puisi tersebut? Menyebutkan judul puisi dan karya penyairnya. Jadi sudah disampaikan oleh Bapak Samargantang sendiri. Jadi judul dan juga disebutkan karya dari Bapak Samargantang. Jadi di awal sebelum membacakan isinya, sebutkan dahulu judulnya, karya dari siapa, dan baru baca isinya. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan juga. Kami tunggu kalau masih ada yang bertanya lagi. Kayaknya ada yang masuk. Ada yang masuk? Nggak ada. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain dari calon-calon peserta kita,
kami sampaikan juga bagi yang tidak mengikuti acara technical meeting pada pagi hari ini, technical meeting ini sudah direkam dan nanti akan bisa disaksikan di YouTube Museum Subak melalui Museum Subak Channel. Jadi nanti bisa dicari di dalam YouTube-nya, dan jika masih ada pertanyaan, kita sudah ada kontak person di sana seperti yang sudah disampaikan di dalam poster maupun kriterianya. Bisa menghubungi Adi Juliantara dengan nomor WA 081 94 kali 74655. Ya. Jadi sekalipun tidak mengikuti technical meeting pada pagi hari ini, bisa disaksikan lagi di dalam YouTube maupun bisa langsung kontak pada kontak person dari lomba baca puisi Subak ini ke Adi Juliantara dengan nomor WA 081 94 kali 74655. Ada lagi yang bertanya? Ada di chatnya? Masih kami tunggu. Dari pihak sekolah, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Dari pendaftar perseorangan juga bisa. Sambil nunggu pertanyaan, kita bisa tampilkan beberapa video dari Museum Subak. Contoh puisinya. Baik, terima kasih. Sebagai bayangan, saya punya beberapa contoh video, mungkin sebagai referensi atau masukan dalam buat video. Izinkan saya share screen. Mencari referensi itu sangat mudah. Bisa kita mulai dari buku, nanya teman, atau enggak kita konsultasi kepada guru. Nah, paling gampang kita bisa nyari video, yaitu di YouTube, contohnya misalkan, kita ikut lomba puisi Bawah Samar Gantang. Nah, kita coba lihat puisinya itu seperti apa, biar pelafalan dalam puisi itu tidak salah antara si pembuat dan kita. Nah, contoh puisi yang ada di YouTube contoh seperti ini. Nah, nanti pas kita buat video tuh kan pakai pakaian adat Bali. Nah, nanti pakaiannya tuh terserah. Misalkan seperti ini kita tuh pakai kamen putih, selendang poleng, baju hitam, kaos, silakan. Tadinya ekspresikan diri kalian itu semenarik mungkin. Habis itu kita syuting dalam kamar, silakan. Nah, ini kan dalam ruangan nih. Nah, ada video sinematik awal-awalnya silakan bikin. Liak lanang, liak wadon, liak kedi. Ya hawa sama banati sati banati sasi tasi tasi mata si tasi ya yang
Yang Durga, Biang Durga yang. Raja semaku raja, raja samleh ayam semelulung ayam samleh raja getah getih rah reh roh. Dadosan napi, dadosan napi, dadosan napi, dadosan napi, dadosan napi, sedangan manah, sedangan angen, sedangan angin. Api pusuhku api, paruku api, amperuku api, apiku api, saudara kapi. Api pusarku api, limpoku api, jeroanku api, lidahku api, mataku api. Api neng api awak bumi awak api langit awak bumi awak api neng api. Api sebala mambang sebala gamang sebala api api kukumbang api kukumbang api kukumbang api. Kembang bang geregek tunggek keketak lulut peng. Buto buti, buto cuil, buto terong, buto kebando, buto bucari, buto rajo, buto ratu, buto gumi, Nah, buto nanti puro, kalau buto buat videonya boleh kok bawa teks. Kalau bisa Tranjano, tanpa teks Tranjano saya juga terserah mau bawa teks Tonyo atau tidak, silakan. memedi dok sil memedi Tonyo. Ya Wiroso mata api kunusuk wengi mumung. Antuk mata ring selaning lelata. Aku dados api sami ulap tanda mumung manggah mumung aku dados api sami ulap. Antuk mata ring selaning lelata. Aku dados igum rengido. Hiriki hirung tolak angin lidah tolak langit langit tolak kerasa. Harang harung irung mata kuping ubun siwadwaro iring rangreng arah. Nah, seperti itu. Keren ya. Ini juga ada contoh lagi satu videonya. Nah, ini juara satu lomba membaca puisi berbahasa Bali. Nah, pada bulan bahasa. Nah, contohnya seperti ini. Sebagai bayangan, berbeda pelafalannya. Nah, ini contohnya. Kalau puisi Bali. Dungulan oleh Gong Wiryawan. Nah, ini ada backsound nih, suara backsound nih dari gamelan. Nanti kalau bikin videonya isi backsound gamelan silakan. Indonesia sama Bali itu pelafalannya beda kadang-kadang. Ini Darmane Jaya Jaya. Tuh laksanane tuna dharma. Dulang sampian lima pecilang kang tipu. Kan pakai yang ini. Manila cita kuning. Di kaone melalung miso-misoin. Isi gerakan boleh nanti. Jadi yang kiri polos kan gerakan nih. Kuning. Gerakan. Sesaji sesari tulos katur. Agung alit priasa dharma. Tunggu lebih anak abad dia. Mencokale sadang ngemik-mik. Sambat-sambat sangkan rainan mekejang bang. Kone naliunan koni. Dikengkene nyamak sastra. Yen tuara jalanan tanpa guna. Puaran. Nah, di sini kan kapalnya kelihatan banget. Wantah nyalanan isen kalender. Kapalnya tuh bagus gara-gara itu salah satu penilaiannya. Nu di kone. Nomor 2-nya. Sokasi oleh Igede Nale Antara. Bukan nama
Yani zaman globalisasi. Ne di tengah campur cak di sisi. Polone puyung mabek misi. Bedek-bedek peragat emosi. Diolas. Dapat lebihan aksi. Suka ku pengen ingat berkisi-kisi. Yen basani tendensi. Mai ngungsi ke posisi ngaleh nasi. Gaya pantas marah bisa nyuwun sokasi. Gaya pantas marah bisa nganggo dasi. Gaya pantas marah bisa cara polisi. Mirip yang man posisinya bergengsi. Sembungan kolusi terus korupsi. Stres sing mandrasi. Pamuput masih. Om Santi 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 Om. Nah, jadi seperti itu. Tapi ada sedikit satu contoh, ini puisi bahasa Indonesia. Menurut saya ekspresinya bagus, coba saya tampilkan. Siapa tahu sebagai bahan masukan juga. Puisi yang saya dedikasikan untuk para petani. Mata luka sengkon karta, serupa mas kumambang. Ekspresinya bagus. Pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri. Menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI, wajib mati, pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana diburu sampai godor di mulut. Dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada. Bisa diada-ada. Ini ekspresinya sedih, marah, dicampur nih. Akulah sangkon yang sakit. Berusaha mengenang setiap luka.
di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala, teriakan tegas. Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kamu selamat menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3, secepatnya aku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagung, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arah aku. Nah, seperti itu. Mungkin itu sebagai masukan dari saya ya. Waktu saya kembalikan ke Budayu. Silakan. Baik, tadi sudah disampaikan contoh-contoh dalam pembacaan puisi. Ada dari beliau sendiri, Bapak Samargantang, ada yang juara, ada yang kita tampilkan bagaimana ekspresi yang ditampilkan oleh pembacanya. Nah, tapi seperti apa sih sebenarnya penilaian nantinya kita kasih ke Bapak Samargantang untuk menanggapinya. Begini, setelah saya perhatikan tadi contoh, terutama yang terakhir, jadi puisi itu banyak macam. Ada puisi balada, puisi masuk puisi auditorium, seperti karya W.S. Rendra. Biasanya W.S. Rendra kan gayanya seperti itu. Tergantung puisi sekarang. Puisi yang dibawakan puisi apa. Nanti ini musim Tuba ini kan puisi tentang Tuba. Beda. Dan puisi model auditorium. Tapi tadi bagus. Apapun, kalau sudah puisi harus tetap bernuansa puisi. Jangan sampai terlalu banyak gerak, atau suaranya keteteran, atau jangan sampai nanti terlalu banyak tembang gitu. Biasanya kalau puisi Bali, tembangnya Bali. Kalau puisi Indonesia, tembangnya Bali, sering ngaplir gitu. Sering artifisial, gak nyambung gitu. Nah, tapi celakanya banyak yang suka seperti itu. Karena mungkin tidak pernah mendengar bagaimana rasa budaya kita mendengarkan itu. Nah, kemudian tetap di sini adalah vokal. Vokal, suara, artikulasi, kemudian intonasinya itu. Apapun puisinya. Kemudian ada lagi pengayatan, interpretasi. Sejauh mana pengayatan itu? Kalau betul-betul sudah menyatu, sudah menyatu dengan diri, maka puisi itu akan kelihatan kita yang mendengar merasa bergetar gitu. Kalau sudah menyatu dengan puisi. Kemudian tentang penampilan, performance, penguasaan materi. Penampilan ini juga megang peran seperti yang tadi itu penampilannya bagus, ekspresinya juga bagus, ada variasi gerak, tetapi jangan sampai suara itu tidak kedengaran. Ini yang saya nanti perhatikan betul adalah vokal. Jangan nanti Anda tergoda dengan gaya ekspresi yang berlebih,
kasihannya. Sebab ada juga modelnya puisi itu untuk begini misalnya dia membacakan puisi, kelihatannya hebat dan bagus gitu, tapi salah ucap, kemudian vokalnya ada yang tidak jelas gitu. Nah, ini sangat mempengaruhi. Nah, kemudian ekspresi. Ekspresi itu harus betul-betul kelihatan dengan jelas. Kalau sudah menyatu dengan diri, sudah dihayati, ekspresinya pasti bagus. Dan puisi yang baik itu adalah puisi yang kaya dengan irama dan tidak terduga di mana klimaksnya. Pada umumnya kan klimaksnya terakhir. Orang tidak menduga, itu sudah selesai baca puisi. Nah, beberapa contoh pembaca puisi yang bagus itu yang saya pernah saksikan itu Willy Subrado Surendra, Karjika Sumbasri, Amit Jabar itu yang pernah saya lihat. Kemudian yang di luar itu Gafar Ibrahim yang dari Malaysia. Tapi terlepas dari apapun, ya, penilaian itu adalah nah mengenai pakaian, hendaknya juga memilih meskipun pakaian adat, ya pakaiannya disesuaikan dengan puisi itu sendiri. Gitu. Biasanya terutama di PKP atau di Roma di Kodia Denpasar tuh kalau sudah lomba baca puisi luar biasa busana. Yang cantik tambah cantik, yang ganteng tampan tambah ganteng gitu. Itu bagus itu dalam penampilan. Tapi bagaimana dia kemudian secara menyeluruh membawakan puisi itu yang paling penting. Kemudian masalah jangan keliru ya antara tadi itu ada unsur dramatisasi, ada unsur musikalisasi puisi. Jadi sekali lagi tetap iringi musik sekalipun tetap bernuansa pada puisi itu sendiri. Jangan sampai tergoda oleh gerak-gerak yang nanti justru membuat Anda membawakan puisi itu justru berlebihan. Nah, itu bisa tidak masuk nanti. Sebab biasa itu penonton kan suka sesuatu yang bagus, hebat gitu. Tapi kan juri tidak melihat itu. Itu kan namanya istilahnya nilai seni panggung itu. Ini kan lomba, ini dinilai, ini dijuri. Jadi tidak bisa terlalu seenaknya membawakan kayak pentas. Di mana orang yang dilihat itu adalah bagaimana dia memukau membawakan puisi kan begitu. Nah, itu saja dari saya. Jadi tadi itu sudah kita tampilkan contoh-contohnya, tetapi tetap dari juri itu tetap mengedepankan mengenai intonasi, ekspresi, dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Samarganta. Nah, di sini sudah ada pertanyaan lagi dari Ina Budi. Ya. Loh, bukannya ini membaca puisi, Beli? Kan memang harus bawa teks. Ya, memang bawa teks bisa, tetapi ketika kita ingin lebih menampilkan dengan penuh penuh totalitas, barangkali dia tanpa perlu membawa teks boleh. Ya, jadi dibebaskan. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya dari Eka lagi. Untuk penilaiannya bahasa Indonesia berbeda, bahasa Bali beda, atau kedua puisi itu penilaiannya satu. Dari kedua puisi yang dibawakan penilaiannya satu. Jadi dua puisi yang dibawakan ini adalah satu paket di dalam penilaiannya. Satu paket di dalam penilaiannya. Jadi walaupun dua buah puisi yang dibawakan, tapi dia akan dinilai menjadi satu. Karena nanti akan kejuaraannya adalah satu paket itu. Dari dua puisi yang dibacakan. Oke. Ada lagi? Oh iya. Ada yang bertanya, saya mau tanya dari Hina Budi tadi ya. Saya mau tanya ini improvisasi seperti berkembang dalam puisinya itu boleh ya? Silakan. Ya, silakan. Tadi sudah disampaikan oleh juri kita bahwa silahkan berekspresi. Walaupun tadi dicontohkan ada Bapak Samargantang sendiri membawakan puisinya, tetapi
tidak perlu dengan mempergunakan pakem dari Bapak. Jadi silahkan berekspresilah seluas-luasnya, karena tidak ada bahwa walaupun ini adalah puisi dari Samargantang, kita tidak perlu meniru gayanya. Meniru gayanya boleh, tetapi menampilkan kreativitas dalam membacakan puisinya itu sangat dimungkinkan. Boleh-boleh saja. Ya. Masih ada lagi chatnya? Sudah habis? Yang mau bertanya secara langsung ada? Kami persilakan. Halo, Om Swastiastu. Oke, silakan. Swastiastu. Ampura niki tiang jagi metaken niki untuk uh, penilaian puisi syarat nilainya itu kita dijelaskan bahwa boleh kita membaca ataupun boleh tidak, dalam artian menghafal lah atau tidak membawa teks. Ini berarti bebas ya kalau kita itu membawa teks atau tidak itu di dalam video yang akan kita kumpulkan untuk lombanya. Soalnya saya masih bingung, soalnya ini kan lombanya baca puisi gitu. Agak aneh sih kalau nggak bawa teks gitu, soalnya kan ini isi membaca soalnya. Itu saja sih dari tiang. Terus yang lagi satu, berarti baca puisinya ini bebas ya, entah keduanya bahasa Bali puisinya, atau boleh kita baca puisinya itu satu bahasa Bali atau satu bahasa Indonesia. Itu saja sih dari tiang. Terima kasih. Oke, Niki dari Bapak Samargantang yang langsung menanggapi. Begini, mungkin memilih bahasa Bali dua-duanya boleh, bahasa Indonesia dua-duanya boleh, atau bahasa Bali satu, bahasa Indonesia satu boleh. Nah, mengenai membaca puisi, ini kan membaca. Kalau bisa hafal, namun tetap membaca. Kan W.S. Rendra, pernah Anda melihat dia bagaimana tampil? Ustadz Subasti, Amit Jabar tuh, dia membaca itu. Tapi dengan penghayatan begitu rupa, ekspresinya kelihatan menggoda. Bagus gitu. Nah, jadi membaca, tetap membaca, sekalipun sudah hafal. Tetap teks itu dibaca. Coba ya dilihat ujung-ujungnya, terus berekspresi gitu. Jadi seperti itu membaca. Tidak lalu tanpa teks, terus bebas kayak main drama. Bukan seperti itu. Itu aja dan saya. Baik, jadi itu tadi ya, langsung dari Dewan Jurinya mengemukakan bahwa dengan membaca. Jadi tidak menghafal. Jadi ada ralat dari kami karena sudah langsung dengan Dewan Jurinya. Sudah jelas ya, jadi kami sampaikan, kami ralat yang tadi bahwa boleh tidak membaca. Ternyata dari Dewan Jurinya mengisyaratkan bahwa dengan membaca, ya, walaupun sekali-sekali dilepas ya. Ya, tadi sudah dicontohkan. Baik, ada lagi? Oh ya, saya lagi satu, Bu. Ya. Tadi kan juga dijelaskan soal improvisasi, bahwa kita tidak boleh terlalu berimprovisasi gitu. Nah, misalnya pada puisi yang telah dicantumkan di website Dinas Kebudayaan Tabanan yang isinya puisi Leak Jaga itu kan isi mantra Ong Mang Ah dan frase-frase tertawa gitu. Nah, apakah kita itu harus membaca dengan kayak puisi? Apa boleh kita, misalnya kan itu kan puisinya itu kan leak, atau boleh kita ngereh atau bagaimana? Kan untuk kita biar bisa berekspresi gitu, atau menembangkan mantranya gitu misalnya, sesuai dengan konteks puisi yang ada tersebut. Biar nanti tidak mengurangi penilaian gitu. Itu sih pertanyaan Tiang. Terima kasih. Boleh, boleh. Jadi tetap membaca. Misalnya mungkin ditembangkan, terus mungkin ada gerak tari dan sebagainya, silakan saja. Tetapi tetap harus baca. Itu apalagi tembangnya bagus, gitu. Tapi jangan terlalu larut dengan tembang. Jadi tembangkanlah begitu, itu rupa. Nah, jadi
kebetulan saja saya banyak lama jadi juri ya puluhan tahun tuh. Jadi bermacam-macam saya lihat di dalam bawakan puisi itu. Banyak yang bagus sekali baca puisi. Tapi tetap akhirnya improvisasi boleh, kreativitas boleh, tapi tetap pada yang utama adalah bagaimana puisi itu dijiwai, dihayati, sehingga menyatu dengan pembacanya, dan juga juri merasakan dia betul-betul membawakan puisi dengan total. Itu aja. Boleh silakan ditembangkan. Jadi di sini kan mengenai waktu ya, mengenai waktu kita belum berbicara masalah waktu, tetapi mengenai waktu, saya pernah waktu puisi moderis yang dibawakan oleh Lanang Le Odon Le karena waktu tidak dibatasi, akhirnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam baru selesai, dan akhirnya yang terakhir itu banyak yang kesurupan. Sampai mangku-mangku itu sibuk ngedesin Tirto gitu. Jadi di sini tidak mungkin puisinya panjang. Ya, tidak mungkin sampai 1 jam satu puisi. Pasti saja ya kalau saya ya lihat Lanang Le Odon Le Gedi itu 15 menit itu puisinya panjang itu 5 halaman itu 15 menit. Kalau sampai 1 jam aduh kelewatan. Tenggelam nanti puisinya oleh suasana itu kan hiburan jadinya, menghibur gitu. Nah, sering terjadi yang seperti itu. Jadi sekali lagi tetap bagaimana menghayati puisi itu dengan total. Kalau sudah hafal sekalipun sedikit-sedikit dibaca gitu kan bagus ya, kalau sudah hafal bisa berekspresi dengan baik itu aja. Silakan. Ada lagi? Saya ingin Sinapuro titiang kide ngarang. Swastiastu. 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 Aingge niki Sinampuro titiang nyarengi nakide. Niki pinihajang suksemon tegalah niki kebetulan titiang artinya kecunduk sarang maestro puisi di Kabupaten Tabanan dan maestro puisi kita di Bali kan Aji Dewa Samargantang. Titiang Wayan Sujana kebetulan niki ngwalanin guru saking SMK Triatmajaya Tabanan. Niki kebetulan dumun nanin nyarengin indik lomba lomba baca puisi tingkat SMP di Gedung Mario gitu. Kebetulan duk niko siswa titiang wenten ngaturan asiki puisi. Nanging kebetulan titiang teler nenten ngeh kenten riantukan improvisasi punika wusan Risa Jeroni ngaturan murde gitu. Improvisasi yang diberikan itu berupa piwastana adalah beberapa ucapan ide, nanging improvisasi ini setelah membacakan judul dan membacakan si pengarang kenten. Dan oleh karena itu yang tiang kira siswa titiang mungkin masuk 3 besar, titiang baru ngeh di belakang ribusan dan juri angga juri pun juga nguningang indek napi wasana tata titi aspek-aspek penilaian, indikator penilaian untuk mendapatkan juara punika. Dan dikatakan improvisasinya bagus, tetapi salahnya kidek salah nikah ngatiko dumun karena tiang juga wow juga nyarengin tiang teler nenten nuning wantah membina wantah tapi wasan bukan pure sebagai pembina, tiang hanya memotivasi siswa biasanya. Dan niko dikatakan keliru improvisasi ribusan judul dan karena niko disebut mengubah isi puisi dan sapunapi minap indek punika karena kebetulan titiang juga niki yang lebih menitik beratkan ke sebagai suatu pembelajaran untuk tiang mengde patut titiang uningayang ke sisi-sisi tiang banyak dan ini hasa punika suksema Indek punika yang ngayan bahasa Indonesia wonten. Untuk improvisasi seperti itu biasanya kan orang bermacam-macam ya. Mula-mula dia nembang, terus berjalan ke depan, sampai dia di depan baru mengucapkan judul dan nama pengarangnya, kemudian baru membacakan puisi. Boleh. Begitu pula setelah membacakan puisi, nembang dulu, terus membaca puisi. Tapi
ingat harus tetap pada puisi itu sendiri. Jangan nanti sampai melempas dari puisi itu. Misalnya abjagat, gitu. Misalnya bagaimana tembangnya yang kira-kira ngena, gitu. Pada matahari tumpah ratap, misalnya bagaimana itu. Pernah saya waktu dengan Putri Swastini ikut tahun 89 Festival Baca Puisi se-Indonesia. Kemudian ada namanya Yoseri Salmanua yang 5 kali waktu itu juara. Nanti saya tanya dia gimana. Nah jadi bisa kita berimprovisasi. Waktu itu saya membawakan puisi karya Wesrendra berjudul Bulan di Atas Kota Jakarta. Lalu saya nyanyi itu. Bulan, 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 bulan. Bulan di atas kota Jakarta, karya W.S. Rendra. Misalnya pergi ke ruang angkasa, karya sebagai Sastro Bordoyo. Bagaimana orang kira-kira kalau kapal itu naik terus naik gitu, kita improvisasi juga dengan suara kita sendiri, dengan tembang kita sendiri. Tetapi jangan sampai lebih, jangan sampai melempas dari puisi itu sendiri gitu. Jangan khawatir, mau sebelumnya, mau setelah membaca judul, mau di tengah-tengah, mau terakhir, silakan. Yang penting satu, puisi itu mendukung puisi itu, jangan sampai sebaliknya, itu aja. Benten Malik yang mau bertanya? Mumpung jurinya sudah ada di sini, jadi bisa ditanyakan langsung pada Dewan Juri. Benten Malik, tadi rasanya ada ibu-ibu yang mau bertanya. Untuk peserta yang hadir dalam technical meeting pada pagi hari ini bisa mengisi absennya melalui link yang sudah kami sampaikan di sini. Bisa diisi link absennya. Ada chat masuk? Tidak ada. Benten Malik, Bapak yang mau ingin disampaikan? Yang pilih, Benten? Jadi yang lain? Benten yang mau disampaikan? Jadi karena di room chatnya sudah tidak ada lagi yang bertanya dan juga tidak ada lagi yang mengangkat tangan untuk bertanya. Yang rasa semuanya sudah paham mengenai lomba yang akan diadakan di Museum Subak ini. Jadi semuanya sudah disampaikan langsung oleh jurinya seperti apa penilaiannya nanti. Juga sudah disampaikan oleh tim IT di Museum Subak tentang tata cara pengiriman videonya. Jadi yang rasa sudah semuanya untuk technical meeting pada pagi hari ini bisa dicari di channel YouTube Museum Subak melalui Museum Subak Channel dan juga bisa didapatkan di website dari Dinas Kebudayaan yaitu di diskus.tabanankap.go.id. Jadi semuanya sudah kita rekam, nanti akan kita share di sana. Dan untuk tata cara tutorial dari pengiriman videonya akan segera kita buat dan akan kita sebarkan. Baik melalui Facebook, melalui website, melalui Instagram, dan juga di WA bagi yang berkeinginan untuk mendapatkannya. Sekian dari kami untuk kegiatan pagi hari ini, technical meeting lomba baca puisi tentang Subak karya dari Bapak Samar Gantang. Kami tunggu pendaftarannya dan jangan lupa penutupan pendaftaran dan juga pengiriman video ada pada tanggal 23 November 2020
pada pukul 23.59. Jadi kami tunggu sampai batas waktu terakhirnya. Segera daftarkan anak didik yang ada di sekolah. Bagi masyarakat umum, ayo segera daftar. Kesempatan untuk menang cukup banyak karena ada 2 kategori lomba di sini, SMU dan juga tingkat umum, yang masing-masing memiliki kejuaraan yang berbeda. Ada hadiah uang, piala, dan juga sertifikat di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian. Baik, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, juga tim IT dari Museum Subak, semuanya sudah kita sampaikan, maka kita mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri dengan Om Santi 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 Om.